janji-Mu ya dan amin. Maka hari ini saat kami memuji Tuhan, ada kuasa yang luar biasa kami terima. Kami yang sakit sudah disembuhkan, terbeban berat pulang jalan keluar luar biasa kami terima. Kuasa mujizat hadir dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh terima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biar hamba-Mu ini semakin kecil ya Bapa. Tapi nama Yesus saja yang kami tinggikan. Kami siapkan hati kami di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama percaya katakan, amin. Kasih salam kanan kiri katakan, kamu pasti terima mujizat. Amin. Kasih salam di tos kanan kiri. Katakan, Yesus kita ini luar biasa. Ayo tepuk tangan sekali lagi, Yesus kita yang dahsyat. Shalom. Loh 5 orang saudara. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Ya silakan duduk kembali. Waktu saya memang waktu itu bulan kemarin ya, akhir bulan. Tahu-tahu hari Jumat saya lagi ada acara di Tuban saudara. Ya karena ada acara besoknya. Tahu-tahu perjalanan ke Tuban jam 9 pagi ditelepon ya saudara sepupu saya. Ya kakak saya meninggal dunia mendadak saudara. Orangnya sehat, wah otot kawat balung besi, waduh gak bisa sakit saudara. Badannya sehat, minumnya jus tiap pagi, ya kontrol dokter semua diperiksa luar biasa sehat. Waktu dia enak jalan pagi, ya 6:30 tahu-tahu ditemukan warga. Ya karena saudara saya ini orangnya blater saudara ya. Siapa aja kenal semua di daerah Banyuwangi sana saudara. Ya tahu-tahu dia duduk tertidur gini saudara. Dibangunin gak bisa bangun, istrinya dipanggil. Ya akhirnya datang bawa kendaraan, dilihat sudah tidak ada denyutnya. Dan hari itu dokter bilang sudah tidak ada nafasnya. Ya dikatakan sudah meninggal dunia. Karena anaknya ini salah satu pemegang Huawei saudara di Jakarta. Karena bapaknya ini dilihat datanya. Ya, detak jantungnya normal saudara mulai pagi. Tahu-tahu jam 6.30 tepat denyutnya di HP ini sudah hilang. Di jam tangannya ini. Tidak ada denyutan berikutnya, tidak ada saudara. Ya semua kaget, saya pun kaget. Saya ngobrol hambanya Pak Johan mohon maaf. Jadi acara kami yang di Tuban, ya kami sebentar acara selesai langsung kami besoknya malam itu kita berangkat ke Banyuwangi naik kereta saudara. Ya. Semua sedih menangis ya saudara, tidak tahu kapan waktunya. Oleh sebab itu kita yang masih hidup hari ini, ayo kita berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan baik. Mungkin hari ini kita akan alami masalah, waduh problema yang luar biasa. Tapi hari ini kita akan baca dalam firman Tuhan, yaitu kita bisa mengalami kuasa mujizat. Apa saudara? Mengalami kuasa mujizat dari iman. Hari ini kita butuh iman. Oleh kanan kiri katakan butuh iman ya. Iman ini apa saudara? Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman berikanku kekuatan untuk apa saudara? Untuk melakukan perkara yang hebat. Dikatakan bersama rohmu ku pasti menang. Wah, itu loh iman kita. Amin. Kita belum melihat, tapi kita percaya ada kuasa mujizatnya luar biasa. Senggol kanan kiri, ada kuasa mujizat. Amin. Dan pastikan hari ini saudara datang gak sia-sia. Tapi saudara pulang bawa kuasa mujizat luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Yesus. Katakan yes. Haleluya. Ya saya cara di sini definisi iman itu apa? Iman adalah proses perjalanan kita bersama Tuhan. Apa saudara? Proses perjalanan kita bersama Tuhan. Kalau nggak sama Tuhan, saya nggak tahu saudara. Tapi kalau saya yakin dan percaya, jemaat GPI Raja Damai tempat ini mengalami proses perjalanan bersama Tuhan. Amin. Kita nggak perlu gentar, nggak perlu takut. Ya wanita 12 tahun pendarahan sudah habis. Habis apa Pak? Habis harapannya. Habis apa Pak? Habis duitnya. Habis apa Pak? Habis waktunya. 12 tahun kesana kesini cari dokter. Ya cari tabib yang hebat. Apapun dilakukan supaya sembuh. Wanita 12 tahun ini mengalami proses perjalanan.
Tapi ketika bertemu dengan Sang Juru Selamat namanya Yesus Kristus. Berapa lama saudara? 1,2 detik saja Tuhan berkata, ya, aku tahu siapa yang dia menjamah jubahku ini. Ya, iya, aku ada pendarahan. Hari itu juga dia terima kesembuhan. 38 tahun Pak, Bu, bukan waktu yang pendek. Ya, dia harus terbaring di satu tilam yang kecil, menunggu goncangan air di Bethesda, di mana waktu airnya bergelora, ada bergoncang. Di situ dia harus turun, ada kesembuhan. Tapi dia tidak pernah ada orang yang ngangkut dia ke kolam itu. Berapa lama Pak, Bu? 38 tahun, bukan waktu yang pendek. Waktu yang sangat panjang. Saya tidak tahu hari ini permasalahan saudara, problem saudara, proses yang saudara alami hari ini. Tapi pastikan hari ini, kuasa mujizat saudara akan alami hari ini. Tepuk tangan yang luar biasa. Hari ini kita belajar supaya iman kita boleh bangkit. Ya, bagaimana kita mengalami kuasa mujizat itu? Katanya Pak ya, katanya Pak, katanya. Bukan katanya. Tapi saya berdoa, Jemaat GPI Raja Damai mengalami, ya, mengalami langsung kuasa mujizat Tuhan. Bukan katanya lagi, tapi hari ini kita siarkan. Kalau aku terima mujizat, kamu terima mujizat. Amin saudara, karena kita punya Allah yang sama. Bagaimana iman kita bisa bangkit Pak? Ya, bagaimana iman kita bisa bangkit? Kadang iman kita mulai loyo, apa penyebabnya? Kita sudah berhenti mencoba. Tolak kanan kiri, ojo berhenti mencoba. Ya, kita harus tetap bertahan. Melalui proses ini loh, 12 tahun, 38 tahun. Proses Pak, proses Bu. Ya, kita harus menjalani ini bersama Tuhan. Tadi saya katakan apa? Proses perjalanan bersama Tuhan. Kita bisa, iman kita bisa bangkit. Kita akan belajar tentang orang lumpuh ini. Markus 2 ayat 1 sampai 3. Cilisa bisa bantu bacakan ya. Markus 2 ayat 1 sampai 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Saudara, dikatakan Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba ngomong sama muridnya, ayo come back. Kita kembali ke Kapernaum. Saudara, muridnya heran, loh guru, kita harus melanjutkan lagi perjalanan, kita harus seberang lagi. Balik aja kita. Ya, berarti apa? Saya catat di sini ya. Waktu Tuhan Yesus memutuskan untuk ke Kapernaum, saya catat di sini. Berarti ada inisiatif Tuhan Yesus. Apa saudara? Inisiatif dari Tuhan Yesus. Bukan muridnya. Agenda hari ini, guru kita ke sana. Agenda hari ini ya bisa ada proposalnya. Ini enggak. Tuhan Yesus berkata, ayo balik. Berarti ada sesuatu di Kapernaum. Tahukah saudara? Hari ini Tuhan Yesus hadir. Saat saudara mulai loyo, saat saudara mulai gak kuat, saat saudara mulai lemes, ingat, hari ini Tuhan Yesus hadir dalam hidup saudara dan saya. Tepuk tangan yang luar biasa. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau hadir menghampiri aku. Kenapa? Karena Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Tahu yang kita perlu tahu Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Tuhan kembali lagi kepada saudara. Untuk apa? Supaya kita tahu bahwa kasih-Nya itu tiada duanya. Saudara, kalau Tuhan Yesus sudah punya inisiatif untuk hadir dalam hidup saudara dan saya, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya simple. Kita harus merespon. Sama-sama katakan, merespon. Katakan sama ditepuk dadanya, saya merespon. 2, 3, saya mau merespon. Kalau Yesus hadir dalam hati kita, dalam rumah tangga kita, kita harus merespon. Ya, saya ngelayani satu gereja, semboyan yel-yelnya, antusias just do it katanya. Wah keren. Ya, antusias.
merespon hadirat Tuhan dan mau melakukan. Dan saya berdoa di tempat ini kita semua merespon. Amin. Kita datang jauh-jauh ya, duduk diam memuji Tuhan dan kita merespon. Supaya kita pulang dari tempat ini tidak dengan tangan hampa, tapi kita membawa damai sukacita luar biasa, membawa satu kekuatan luar biasa saat kita mau merespon. Seperti orang lumpuh ini, dia mau merespon. Ya, karena apa? Karena dia tahu siapa yang hadir dalam hidupnya. Saudara, orang lumpuh ini merespon. Karena apa? Karena ia memiliki perjalanan secara personal. Dia memiliki perjalanan iman secara personal. Waktu dia dengar kabar. Ya, waktu itu dia lagi nongkrong. Dia lihat, ono WA group saudara. Ya, ada di WA group bahwa Tuhan Yesus datang lagi. Loh, kok bisa? Iya. Tuhan Yesus datang lagi ke salah satu rumah sahabatnya. Muncullah di WA-nya, HP-nya. Oh, udah ada saudara ya. Dia dengar dari sana sini bahwa Yesus hadir saudara. Orang lumpuh ini merespon. Bahkan saya katakan di sini, bahkan orang lumpuh ini memiliki perjalanan iman secara pribadi atau personal. Dia tidak tahu temannya mau datang gak datang, imannya secara personal dia mau datang. Pastikan hari ini saudara hadir tempat ini. Bukan ditarik-tarik, kenapa tak mau datang, didorong-dorong ya. Kenapa tak mau hadir saudara. Imannya iman dorongan, imannya iman tarikan. Dan saya berdoa dalam nama Yesus tidak ada di tempat ini. Kita punya iman secara personal dengan Yesus. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa. Dia tahu sekelilingnya ribet semua. Hei, aku tulung ono. Ya, bantu aku. Dikatakan ayat berikutnya apa? Coba dibaca sih. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Saudara, berapa orang saudara? 4. Yang sakit 1. 4 ditambah 1 berapa saudara? 5. Itu bicara tentang 5 luka Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu loh yang akan menyembuhkan saudara. Itu loh yang akan memulihkan saudara. Bahkan Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Artinya apa? Dosa kita diampuni. Masalah kita Tuhan yang tanggung. Tuhan yang memberikan kelegaan dalam hidup kita. Asal kita mau memiliki iman. Bukan ikut Yesus saya pokoknya aman, tapi tidak memiliki iman. Wah. Ya sami mawon saudara. Tapi lihat, iman orang lumpuh ini dikatakan apa? Imannya bangkit setelah mendengar ada Tuhan Yesus. Ya, waktu dengar ada Yesus datang ke Kapernaum, balik lagi, kembali lagi. Dia mendengar saudara. Hari ini pastikan engkau hadir tempat ini, mendengar ada Yesus. Datang hari ini penuh masalah. Dengar ada Yesus. Dia adalah penasihat yang luar biasa. Kita hari ini sakit, dokter memvonis gak bisa sembuh. Ya, engkau tidak bisa sembuh. Saya katakan kita punya tabib di atas segala tabib. Ya, ini kesaksian kemarin Pak teman kami, Bapak Erik itu saudara, ke Pineng katanya jantungnya tersumbat dan sebagainya. Telepon saya katakan, Pak, ada Yesus. Ya, dialah tabib segala tabib. Kalau dokter mengatakan A, B, dan C, ya, Bapak jalan-jalan ke Pineng. Loh, doanya kok gitu Pak, kok jalan-jalan? Iya, karena kita punya Yesus yang luar biasa. Saya bilang, Pak, coba alternatif dokter yang lain di sana, ya. Iya. Tapi satu, dengar ada Yesus dalam hidupmu. Singkat cerita, dia besoknya beralih ke satu dokter lagi. Dan dicoba dites lagi. Apa hasilnya saudara? Tersumbat itu. Dokter bilang, gak ada sumbatan. Coba di treadmill lagi hasilnya. Enggak, tidak ada sumbatan. Tepuk tangan untuk Yesus yang luar biasa. Yes, seperti orang lumpuh ini saudara. Mendengar ada Yesus saudara. Bangkit imannya. Bangkit semangatnya. Ya.
Saudara, satu ketika kami pelayanan di satu desa, ya, di situ ada seorang anak umur 14 tahun, wanita. Waktu ada acara di sekolahannya, ya, camping atau apa, pulang anak ini dia bisa dengar, saudara. Diperiksakan dokter, bisa. Dokter bilang normal, gendangnya masih bagus kok. Kasih obat tetes apa, masih bagus. Waktu saya selesai ibadah, ya, yang maju-maju kita doakan. Seorang ibu ngomong, Pak, mohon maaf, kalau doaan anak saya tidak dengar. Umur berapa, Bu? 14 tahun, Pak. Habis camping. Ya, dokter bilang tidak bisa. Tidak ada kendang yang rusak. Dikasih obatnya sama. Jadi Bapak kalau doakan, Pak, mungkin keras, mungkin bisa dengar. Iya, Bu, percaya. Ada Yesus. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang punya order spare part. Kami percaya tidak ada kuasa kegelapan yang mengganggu anak ini. Anak ini miliknya nama Yesus, miliknya Raja di atas segala raja, dalam nama Yesus. Anak ini hanya geleng-geleng saja. Ya, Bu, percaya, terima kesembuhan. Sembuh? Belum, saudara. Ya, kami pulang dan 2 hari ibu gembalanya telepon saya. Waduh, tambah parah rasanya anak ini. Tapi dia berkata, Pak, anak yang didoakan 14 tahun. Waktu pulang rungu gerdek-gerdek katanya, saudara. Ya, dan hari ini anak ini bisa mendengar. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Yesus. Bukan sayanya, tapi kuasa Yesusnya itu, saudara. Waktu dengar ada nama Yesus. Kami waktu KKR ke Solo, ya, waktu altar call saya di depan sini. Yang laki doakan laki, yang perempuan doakan perempuan. Ya, saya lihat di pojok ada preman, saudara, tato yang banyak sekali. Saya katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Tidak panjang nyanyinya, muter itu aja, saudara. Ya, seorang ibu nangis teriak, wah, wah. Istri saya megang, didoakan dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain, saudara. Seorang ibu, waktu kami selesai KKR, ibu ini 5 tahun kerasukan setan. Bukan istri saya, bukan teman-teman saya, tapi ada nama Yesus, saudara. Amin. Selalu saya katakan, teman-teman, kita ini loh tidak ada artinya apa-apa. Biarlah nama Yesus saja yang kita tinggikan. Amin, saudara. Kita ini siapa, saudara? Siapakah aku ini? Tuhan, gak ada artinya. Tapi hari ini kita panggil nama Yesus. Yang tatoan, dia tidak ngeblak tapi tersungkur. Ya, dia nangis. Dia mau satu pertobatan. Dia tidak bisa lepaskan narkoba dalam hidupnya. Tatonya begitu banyak. Pak Chandra yang pernah kesaksian di sini, dia doakan tumpang tangan dalam nama Yesus. Dia nangis sejadi-jadinya. Selesai ibadah dia seperti orang kedinginan, menggigil. Pak, aku terima Tuhan Yesus. Aku terima Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini, yang rambutnya gondrong, dia sudah main keyboard, saudara, di gereja itu. Tepuk tangan luar biasa untuk Yesus kita. 2 orang buta, saudara, duduk di pinggir jalan. Dia minta. Lihat kejadian itu. Waktu Tuhan Yesus datang. Yesus, anak Daud, tolonglah aku. Yesus, corame, guruku mau ada pelayanan. Tapi dia berteriak-teriak. Kenapa dia teriak? Karena ada Yesus. Dan hari itu juga Tuhan mencelikkan matanya. Kelihatannya mustahil, saudara. Tapi waktu engkau mengenal nama Yesus, waktu engkau memanggil nama Yesus, itulah jadi kekuatan saudara dan saya hari ini. Semua tantangan ada, problema ada. Kemana ada pernikahan salah satu anak hamba Tuhan di Malang. Wah, yang datang 3.000, saudara. Saya datang gak bisa, saudara. Ya, akhirnya saya pulanglah istirahat di satu tempat. Jam 9 malam kami datang, saudara. Ya, pendeta, datangnya kok telat. Bukan telat, sudah ada tempat 3.000 orang lebih, saudara. Di situ kami bercengkrama dengan orang-orang teman-teman kami yang hadir. Sambatan susah, yo.
aduh bisnis ini susah. Saya katakan, libatkan Tuhan Yesus dalam bisnismu. Katakan ada Yesus dalam bisnismu. Oh iya ya Pak, iya Pak Gembala, iya Pak Gembala. Ya, kalau kita bilang susah, sorrow itu terjadi. Tapi kalau saudara dan saya hari ini katakan ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, ada kemenangan, ada Yesus, ada mujizat, akan terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Yesus kita. Tuhan kita yang sungguh baik mengasihi kita. Jadi yang pertama, bagaimana iman kita bisa bangkit? Adakan Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Dia kembali lagi loh saudara. Ya ngapain? Karena ada inisiatif Tuhan Yesus hadir dalam hidup saudara, mengingatkan bahwa kita butuh kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, ya. Ingat selalu Dia baik, saudara. Kadang kita yang nggak baik, tapi Dia gitu baik. Firman jelas mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus, tapi aku yang memilih kamu. Ternyata saudara dan saya orang pilihan Tuhan. Jangan digunakan sembarangan, saudara. Ayo yang kedua kita lihat. Markus 2 ayat 4 bagian A. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Saudara, dikatakan mereka tidak dapat membawa kepada orang banyak itu. Apa saudara? Sudah penuh. Di pintu pun aja sudah penuh. Ini bicara tentang apa? Sudah tidak ada solusi. Gak ada jalan keluar. Mungkin hari ini saudara datang, depan is buntu. Buntu Pak. Ngeri. Buntu Pak, kiri Pak. Kanan. Kanan ya buntu Pak. Belakang. Belakang ya buntu ya Pak. Dikatakan di sini, masih ada jalan terbuka untukmu. Masih ada jalannya Tuhan. Di mana saudara? Di atas. Sama-sama katakan, di atas ada Tuhan. 2, 3 katakan sama-sama, di atas ada Tuhan Yesus. Saudara lihat ini. Kesana sini tidak bisa. Dia mikir, oh ya di atas. Artinya apa? Gak mungkin saudara bisa masuk. Gak mungkin saudara akan bisa tebang sini, tebang sana. Gak bisa. Ini yang saya sebut, ya. Kita berani menerobos kemustahilan. Katakan sama-sama 2, 3. Menerobos kemustahilan. Menerobos kemustahilan. Pak, bisnismu hancur Pak. Pak, sakitmu gak bisa sembuh. Bu, sakitmu gak bisa sembuh. Hari ini firman mengatakan, aku sanggup menerobos kemustahilan. Ya, karena imanku percaya. Pintu tertutup semua. Di atas masih ada jalannya Tuhan. Seperti orang lumpuh ini saudara. Ya, orang lumpuh ini bingung, tapi dia tahu di atas masih bisa. Ya, orang lumpuh gak tahu bagaimana, tapi dia punya iman secara personal yang pertama tadi. Dia berani melawan arus. Apa saudara? Berani melawan arus untuk mencari apa? Mencari hadirat Tuhan. Ini, saudara bisa catat. Oh iya, aku berani melawan arus untuk mencari hadirat Tuhan. Ya. Karena pertama ada Yesus, mendengar ada Yesus. Iman secara personalnya bangkit saudara. Dan yang kedua, orang lumpuh ini imannya bangkit. Karena dia berani melawan arus. Untuk apa saudara? Mencari hadirat Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku. Amin. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, itu kesukaanku. Orang yang kesenangannya mencari hadirat Tuhan, yang kesukaannya menyembah Tuhan, Tuhan itu senang saudara. Amin. Saya catat di sini, orang yang kesukaannya mencari hadirat Tuhan adalah membuka pintu awal hati Tuhan. Apa saudara? Membuka pintu awal hati Tuhan. Saat kita berkata Tuhan, aku mau. Pintu awal membuka hatinya Tuhan terbuka. Ada apa sih nak kamu? Ya, aku kangen be Tuhan Yesus. Selalu mencari hadirat Tuhan.
Tuhan sudah tidak tahan. Malaikat, turun berkat untuk jemaat GPI Raja Damai. Mereka yang butuh apapun juga kau berikan. Tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Yes. Tapi kalau kita sudah patah semangat, ya, patah hatiku jadinya. Lagunya Pak Bambang dulu. Enggak Pak Bambang. Hari ini ada Pak Bambang di pojok ya. Wah, saudara. Enggak ada lagu patah hati. Tapi rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Amin. Maju terus. Ini loh. Ciri orang yang mencari hadirat Tuhan ini apa, saudara? Dipastikan orang ini rela berkorban. Katakan 2, 3. Rela berkorban. Seorang lumpuh ini, aku berani lihat atas saja. Rumahnya sopo Pak? Rumahnya orang siapa? Tidak apa-apa. Biaya bongkar, biaya angkut, biaya plafon, aku sih biayai. Berani bayar harga. Sekarang kita ayo datang ke gereja. Wah, gak bisa Pak, ongkosku piro Pak. Ya, ayo berangkat ke gereja. Gak bisa Pak, gak ada yang ngajak. Saudara, bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Kita belajar dari orang lumpuh ini. Dia berani melawan arus untuk mencari hadirat Tuhan. Sama catat di sini, orang yang berani melawan arus, dia tidak berani melenceng ke kiri ke kanan. Mungkin hari ini, saudara di dalam bisnis usaha, kamu kalau gak bohong, kalau kamu gak main tipu-tipu, kamu gak ada untung. Kita harus berani katakan tidak. Aku berani melawan arus. Amin saudara. Kamu gak bisa, ya, ikut karyawan, gak korupsi sama teman yang lain. Gak bisa kamu akan jadi orang yang tertuduh nanti. Waktu saudara katakan enggak, aku tetap berani melawan arus. Itu yang Tuhan suka, saudara. Kelihatan kita diremehkan, kita dihancurkan, kita disepelekan. Tapi mata Tuhan melihat dengan luar biasa kesetiaan saudara. Ya, berani melawan arus, mencari hadirat Tuhan. Seperti orang lumpuh ini. Dia rela berkorban, saudara. Berapapun biayanya dia berani. Kita lihat namanya Hana. Pakai Hana dikatakan orang ini mandul. Hana ini kena kutuk, tidak bisa punya keturunan, tidak bisa punya anak. Apa yang dilakukan Hana? Dikatakan firman Tuhan di Alkitab jelas dikatakan bertahun-tahun dia datang ke Silo. Untuk apa? Mencari hadirat Tuhan. Bahkan Imam Elia mengatakan, hei Hana, apakah kamu mabuk anggur? Ya, kamu mabuk, kamu ketawa, kamu nangis. Ya, ngapain? Enggak. Aku rindu hadirat Tuhan. Amin. Hana, seorang ibu yang sederhana. Dia gak tahu tolak-tolak ke kanan. Orang dia mengejek dia, ya, mungkin dia dihina. Waduh, tantangan berat yang dialami Hana. Tapi hari ini saya tidak khotbah tentang Hana. Cuma satu peristiwa Hana ini, di mana Hana terus mencari hadirat Tuhan. Diberkati nggak akhirnya? Endingnya dia temukan kebahagiaan luar biasa. Mungkin hari ini engkau terpaut jalan buntu. Engkau di hadapanmu sudah tidak ada jalan keluar lagi. Tidak ada solusi lagi. Aku ini gak berbohong Pak, aku gak dapat duit. Ya, tapi pastikan hari ini saudara berani melawan arus. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Yesus kita. Ya, berani melawan arus. Kemarin kami ke satu gereja, ada teman kami, saya suruh kesaksian karena bagus saudara. Ya, anaknya minta didoakan dan kemarin video call sama saya. Terima kasih Pak atas doanya. Saya bilang tetap semangat, berani melawan arus ya. Amin Pak Pendeta, dia bilang. Anak cewek ini, ya, tahu-tahu dikeluarkan dari perusahaannya. Singkat cerita, dia protes sama papanya, sama Tuhan terutama. Kenapa Tuhan? Ya, kenapa aku harus dikeluarkan secara sepihak? Bahasa anunya dak cengli, saudara. Aku sudah korban mati-matian untuk perusahaan ini. Mestinya aku dibela, mestinya aku harusnya terdepan aku ini. Aku tidak pernah hitung-hitungan baik perusahaan. Papanya hanya bilang, itu loh Siti Khotbahno, tetap percaya Tuhan berikan pertolongan. Ya, singkat cerita minta didoakan saudara. Oke. Kemarin dia kesaksian luar biasa. Anak ini dipecat saudara. Papanya hanya bisa menguatkan. Tenang nih, Tuhan kasih yang terbaik. Mana buktinya? Ya, satu ketika karena papanya ini terus berdoa mencari hadirat Tuhan. Pacarnya si Noni ini ngasih lamaran ke satu perusahaan saudara. Ya,
Tiba-tiba si noniknya ditelepon satu perusahaan ini. Namanya ini ya, iya betul, kamu bisa interview. Loh, kapan aku masuk ke perusahaan ini? Perusahaan besar lagi. Ya, kemudian dia datang. Ya, kemudian dia cerita. Dan anak ini, cewek ini, noni ini diterima di perusahaan yang luar biasa ini, saudara. Ya, waduh dia senang dan hari-harinya dilakukan dengan setia, dengan baik. Ya, satu ketika, saudara, dia ditelepon sama customer-customernya. Duh, kamu itu gimana? Utangmu bayaran, utangnya bosmu bayaran. Loh, aku sudah beberapa bulan sudah gak kerja loh. Kamu enak lepas tanggung jawab loh. Aku dipecat. Ya, secara sepihak, saudara. Dipecat secara sepihak. Ternyata perusahaan yang dia ikut yang lama ini, hutangnya miliaran banyak sehingga gak bisa bayar utang. Dia bagian pembelian ini dituduh gini, enggak. Terus dia flashback, oh pantesan. Waktu teman-temannya mengajak persekongkolan, betul Pak Jan, persekongkolan ya Pak ya. Dia nggak mau. Dia berani melawan arus. Sehingga dia dibenci teman-temannya. Dihasut sehingga dia dikeluarkan. Dan dia katakan, hari ini perusahaan ini sudah pailit. Hutangnya banyak, karyawannya di PHK. Papanya berkata, itu loh, melok Tuhan itu enak. Amin. Kelihatannya susah, tepuk tangan yang luar biasa. Kemarin video call sama saya. Ya Pak, terima kasih buat doanya, terima kasih. Tak bilang ini tetap semangat. Ya, imanmu harus bangkit. Kanan kiri kita ini membingungkan. Di atas ada Tuhan. Mungkin hari ini saudara disepelekan. Aku difitnah Pak. Gak usah balas. Karena pembalasan ini haknya Tuhan. Hidup kita enak saja, santai saja. Itu yang membuat saudara sehat. Ya, ini yang ketiga, yang terakhir, saudara. Ya, pemain musik boleh maju. Markus 2 ayat 5 nih. Markus 2 ayat 5. Ketika ya, Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yes, saudara, dosamu sudah diampuni. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, saudara? Kok Tuhan Yesus gak berkata, kenapa sakitmu? Berapa lama? Oh, diabetes ya? Kamu darah tinggi ya? Enggak. Simpel, Tuhan berkata, apa saudara? Dosamu sudah diampuni. Arti kata bahwa manusia ini tidak lepas dari dosa. Amin. Manusia tidak lepas dari semua berdosa. Ketika wanita yang dia dihasut, wanita ini dituduh, memang wanita ini wanita nakal, ya, pelacur yang harus harus dibunuh, dilempari dengan batu. Ya, semua pada bawa batu akan melempari si wanita ini, wanita penjina. Waktu Tuhan Yesus datang kepada mereka, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Ayo maju. Yang pertama, lempari wanita ini dengan batu. Dicatat di Alkitab ini, tidak ada satu pria pun yang datang mendekati wanita ini dan melempari batu. Karena apa? Mereka juga berdosa. Tuhan Yesus tahu apa yang dilakukan oleh si orang lumpuh ini, sehingga imannya bangkit. Imannya bangkit karena saat dia berani mengakui kesalahannya kepada Tuhan Yesus. Pak, Bu, mungkin hari ini engkau nipu istri, nipu suamimu, ya, nipu anakmu, mungkin anak nipu orang tua, nggak ada sing tahu. Seorang bapak bercerita, Pak, wes, iki ono duit sial Pak. Kau bisa duit sial lagi Pak. Ya, sudah tak selempet nonggone sabuk, sial ketemu istriku Pak. Ya, waduh. Pak, aku nemu duit sial lagi Pak, kata istrinya. Di mana? Di sepatu Pak, di sepatu. Saudara, yang hari ini tidak bapak suami, jangan pulang nanti sepatu ini bojo digeledahi. Apa Bu? Enggak, firmane mau be ono duit di sepatu iki saudara. Bukan saudara. Ya, mungkin kau berbohong sama siapapun enggak tahu. Firman ini mengatakan Tuhan lo tahu. Amin. Tuhan lo tahu. Oleh sebab itu kita mau terima mujizat, kita berani mengaku dosa kepada Tuhan. Ya, berani mengaku dosa sama Tuhan. Seperti penjahat di atas kayu salib bersama Yesus. Yang satu ngolok-ngolok, katanya kamu anak raja, katanya kamu anak Allah. Coba ayo ngilango, ya, bebaskan dirimu dari salib itu. Ibaratnya gitu saudara. Tapi yang satu, Bapak,
mau nggak engkau ngampuni aku? Ya, kamu kan anak Allah. Jawab Tuhan Yesus apa? Dosamu diampuni. Ikutlah aku ke Firdaus. Ada satu pengampunan. Itu loh Bapak kita. Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Bapa pengampun dosa kita. Tepuk tangan luar biasa. Saya catat di hari ini ada 3D. Berapa saudara? 3D bahaya dari dosa. D pertama, kita akan diperbudak. Diperbudak. Teman saya Pak Chandra yang pernah kesaksian, pernah belum ya Pak Chandra? Narkoba. Ya. Dia diperbudak, pertama dikasih. Ayo, gak apa-apa. Ya gratis ini. Gratis, tis. Wah dipakai fly enak. Ya. Ada cewek kasih cewek gratis, juga bayar? Enggak. Friend, sahabat. Ya, enak saudara. Terakhir dia butuh lagi. Ngawur ya Isa. Gak ono gratisan lagi. Ya, aku gak punya duit. Cari ya, curi uang istrimu. Ini Pak Chandra kesaksian. Ya, duitnya dicari, semua pokoknya dapat duit saudara. Yang kedua dia apa? Diikat, diborgol saudara. Ya, aku mau lepas, aku gak mau pakai lagi. Nah iso, ya, cobaan. Dia coba tidak bisa, montang manting saudara. Kalau nggak ada narkoba dalam hidupnya, tidak bisa. Kepala pusing, sudah bawaannya emosi, marah-marah. Sudah diikat. Kemarin peristiwa mantan ya gubernur ya Pak ya. Yang sama siapa namanya itu? Cewek ya saudara. Pertama enak saudara. Wah. Akhirnya dia diperbudak. Ayo kirim duit. Ya terakhir minta berapa miliar. Kalau gak mau ya tak sebarkan. Akhirnya disebarkan. Waduh isunya ini saudara. Ya nanti hukumnya Pak Johan yang ngurusin nanti saudara. Ya karena tadi kita bincang-bincang masalah hukum. Wih ngeri saudara. Ya diikat oleh dosa. Perselingkuhan dan sebagainya diikat. Pertama enak. Tapi saudara diikat, dihancurkan yang terakhir. Rumah tangga hancur karena apa? Kita diperbudak oleh iblis. Kita diikat oleh iblis. Yang ketiga, kita dihancurkan. Karena iblis ini orangnya apa? Datang untuk menghancurkan dan membinasakan. Tapi Yesus datang kembali ke dalam hidup saudara. Supaya iman kita bangkit. Percaya kepada Dia. Kita bangkit berdiri, kasih salam kanan kiri, katakan, aku mau percaya pada Yesus. Mungkin hari ini engkau berkata, Tuhan, aku capek Tuhan. Aku gak kuat Tuhan. Saya mau katakan, proses perjalanan bersama Tuhan belum selesai. Lanjutkan, tetap teguh. Supaya engkau mengalami mujizat luar biasa.